Halo semuanya, jadi saat ini kita akan membahas tentang pasang surut air laut. Ada yang tahu nggak pasang surut air laut itu apa? Jadi, pasang surut air laut adalah naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Nah, pasang surut dibedakan menjadi dua kondisi. Saat permukaan air laut naik, peristiwa tersebut disebut pasang, sedangkan saat permukaan air laut turun, peristiwa tersebut dinamakan dengan surut. Nah, permukaan air laut itu berubah karena adanya gaya gravitasi dari bulan. Dikarenakan air adalah zat cair yang mudah berubah, maka ketika adanya gaya gravitasi dari bulan, air tersebut bergelombang naik dan bergelombang turun. H2 atau pasang maksimum saat purnama, H1 pasang minimum atau perbani, tinggi air rata-rata, dan tinggi air surut maksimum dan surut minimum. Nah, berikut ini adalah batas-batasnya. Saat deep tides atau pasang perbani yang terjadi adalah pasang air laut tinggi yang rendah dan pasang air laut rendah yang tinggi. Sedangkan spring tides atau pasang purnama yang terjadi adalah pasang air laut yang tinggi dan pasang air laut yang sangat rendah. Dalam sebulan terjadi 2 kali pasang naik atau pasang purnama. Nah, ketika bulan baru, posisi bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus sehingga gaya gravitasi bulan dan matahari menarik bumi. Ada 3 types pasang surut air laut. Yang pertama itu diurnal type, semi-diurnal type, dan mixed tide. Diurnal type atau tipe harian tunggal terjadi 1 kali pasang surut dalam sehari. Semi-diurnal type atau tipe harian ganda terjadi 2 kali sehari. Mixed tide atau tipe campuran pasang surut ada yang cenderung ke tipe harian tunggal atau ke tipe tengah harian. Jika condong ke tipe harian tunggal, maka 24 jam hanya terjadi 1 kali pasang surut. Dibutuhkan data amplitudo dalam menentukan pasang surut air laut. Dalam pengamatannya menggunakan parameter, ada 9 komponen harmonik meliputi komponen tunggal dan ganda campuran yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasang surut air laut. Manfaat utama adalah para nelayan bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk berlayar. Nah, tambak garam bisa mendapatkan air laut dengan mudah saat terjadi pasang karena ketika air laut naik lebih gampang untuk diambil sebanyak-banyaknya. Nah, gerakan air laut dapat digunakan untuk menghidupkan generator sebagai sumber listrik. Dan ada banyak lagi manfaat yang lain. Sekian video dari saya minta maaf jika ada kesalahan selama saya menjelaskan. Terima kasih dan stay safe everyone.